Ya, ini ada satu pertanyaan. Dalam proses analisis personal pada seorang konselor dalam masa penyembuhan, bagaimana jika analisis personalnya itu tidak tuntas atau tidak semua diceritakan karena mungkin ada yang terlupa atau malu untuk diceritakan? Apakah ketidaktuntasan tersebut akan berdampak setelah proses diberikan stimulus untuk analisis diri yang telah dikemukakan? Ya, ketika si klien itu tidak terbuka sepenuhnya kepada konselor, tentu saja ini menghambat proses konseling. Karena bagaimanapun begini, konselor itu mengandalkan apa yang disampaikan oleh si klien. Tetapi nantinya ketika ada bagian yang hilang, ada yang tidak diceritakan, itu menjadi missing link. Ada rantai yang hilang, ada rantai yang sebelumnya ada, berikutnya ada, tapi tengahnya di mana? Ada bagian yang hilang, dan itu konselor biasanya menyadari ini ada something nih yang nggak disampaikan oleh si klien. Ada sesuatu, silakan ditanyakan apakah itu memang si klien terlupa, tidak menyampaikan atau terlewat, atau memang klien tidak bersedia, entah malu, entah karena sebab apa sehingga tidak mau mengungkapkan, atau keberatan misalnya. Dan di sini sebetulnya bagaimana melihat keberatan si klien, maka ini sebetulnya konselor juga bisa melihatnya sebagai apakah ini salah satu bentuk resistensi. Resistensi itu penolakan si klien untuk entah bekerja sama, penolakannya untuk mengungkapkan, penolakannya untuk terbuka, dan bisa jadi penolakannya untuk secara tidak langsung adalah klien menolak untuk dibantu. Jadi ini namanya resistensi. Dan ini nanti menghambat atau tidak? Apakah berdampak? Tentu saja ini menghambat. Karena ketiadaan missing link ini bagaimana kita menuju sesuatu kalau di rute itu nggak ada jalannya terputus. Ya, satu-satunya jalan bagian itu harus dipasang. Itu seperti kita memasang puzzle, menyusun puzzle. Yang satu keping puzzle-nya itu ada bagian yang hilang, tidak dipasang, maka gambaran besarnya itu juga tidak akan lengkap, tidak utuh. Dan mungkin bisa jadi karena apalagi kalau ternyata bagian yang hilang yang tidak disampaikan itu adalah bagian yang penting, itu menjadi satu hambatan yang besar. Semakin penting bagian itu yang dihilangkan, yang tidak disampaikan oleh si klien, itu akan membuat konseling itu semakin sia-sia. Gimana? Karena bisa jadi si klien sebetulnya itu tidak mau dibantu. Dia tidak mau dibantu itu dengan tidak mengungkapkannya, tidak berkata secara saya tidak mau dibantu, tapi ketidakbersediaan dia untuk terbuka itu adalah salah satu bentuk resistensi yang sebetulnya secara halus itu dia menolak untuk dibantu. Dia menolak dibantu berarti menolak untuk dipandu untuk dia sembuh secara mental, memiliki kesehatan mental yang lebih baik misalnya. Ya tentu saja makanya nanti jawaban si klien itu menjadi penting juga untuk si konselor. Kalau ternyata karena malu, klien bisa didorong untuk percaya, diberi pilihan, sehingga mengungkapkan itu memang harus kesadaran pribadi, tidak boleh dipaksa. Dan itu nanti akan berdampak semakin terbuka si klien, sikapnya, ceritanya, kisah-kisah yang dihadirkan, nanti akan semakin membantu kedua belah pihak, maupun si klien maupun si konselor untuk mengkonseling. Kalau si klien terbuka, kan konselor terbantu juga, dan pada akhirnya siapa sih yang menikmati hasil konseling itu? Konselor kan? Tentu saja si klien. Jadi klien itu ketika dia tidak terlalu ingin sembuh secara mental misalnya, maka itu sebuah pertanyaan, why? Kenapa klien tidak ingin dibantu? Kenapa klien tidak ingin sembuh dari sakit secara mentalnya, sakit psikologisnya misalnya. Oh enggak kok mbak, saya enggak apa-apa disakiti misalnya, enggak mau cerita, tapi enggak apa-apa kok mbak, saya rela aja disakiti demi masa depan misalnya. Kalau dipikirkan itu kan sebetulnya si klien itu belum bisa move on misalnya,
dia masih terbawa oleh pasnya, oleh masa lalunya, sehingga dia tidak bisa melihat dirinya yang here and now itu menjadi sesuatu yang dia harus eksis. Karena apa? Yang dia alami ini masih ditarik oleh masa lalu, sehingga dia untuk ke depan ini menjadi semakin berat. Dan ini perlu dijelaskan juga oleh konselor. Mbak, kalau mau tetap seperti ini, nanti mbaknya ketika mau melangkah ke depan, ini ibaratnya kaki yang terjerat. Kira-kira nyampe nggak? Misalnya, mbaknya nggak mau melepas kenangan tentang si mantan misalnya, walaupun si mantan sudah tiada misalnya, dan dia berdukanya itu dengan terus menyimpan kenangan itu dan tidak ingin melanjutkan hidup misalnya, ya hidup saya biar seperti ini aja, nggak peduli ada apa di masa depan. Padahal di masa depan tentu saja masih banyak kesempatan yang bisa diperoleh oleh si klien. Nah, ini kemudian perlu ini sebenarnya kesadaran si klien untuk hidup saat ini, ya, here and now-nya itu yang masih lemah, sehingga ini perlu diperkuat dengan cara apa? Diajak ngobrol. Mbak pengennya nanti ke depan ingin hidup yang seperti apa? Misalnya, kalau misalnya dengan si masnya yang dulu, yang misalnya dengan masnya yang almarhum, kira-kira nanti kehidupannya pengen yang seperti apa? Oh, saya pengen seperti ini misalnya. Nah, Mbak sebenarnya masih bisa mencapai itu kalau sekarang mau move on. Bukan berarti melupakan masnya yang almarhum itu kemudian selesai, bukan. Misalnya mungkin juga perlu dikenang, ada almarhum itu perlu dikenang apa? Dikenang mengapa almarhum itu dihadirkan dalam hidup kita. Misalnya mantannya sudah meninggal misalnya gitu ya, kenapa almarhum itu dihadirkan dalam hidup kita, apa yang diajarkan almarhum ketika hidup bersama kita misalnya. Oh, dia baik, dia itu tulus misalnya, jadi kenapa tidak ingin move on misalnya. Bisa jadi ini harus digali lagi, kenapa dia tidak ingin move on misalnya. Oh, saya ingin kenangan tentang dia tidak hilang misalnya. Ya sudah, kenangannya disimpan, hal-hal yang baik disimpan. Kenapa? Orang-orang baik yang telah hadir dalam hidup kita itu tidak selalu yang mereka sudah pergi ya, entah pergi dalam makna sesungguhnya atau kembali kepada Allah misalnya, mereka memang tidak perlu dilupakan dalam beberapa hal, ya. Bisa jadi mereka harus hadir dalam hidup kita karena mereka punya bagian yang mereka punya tugas yang harus diselesaikan dalam hidup kita, dalam hidup saya, hidup kita misalnya. Ada alasan kenapa mereka dihadirkan dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak mengerti alasannya Allah, kita bisa mengerti hikmahnya apa sih gitu. Oh, dengan almarhum kita belajar bersabar. Oh, dengan almarhum kita belajar untuk termotivasi. Kalau begitu, apa yang diajarkan oleh almarhum, ayo kita bawa ke masa depan. Betapa sedihnya si almarhum kalau tahu kita nggak mau move on, padahal kita punya banyak sekali kesempatan di luar sana. Alangkah baiknya misalnya, kalau cita-citanya tidak tertunaikan, terputus misalnya, alangkah bahagianya kalau dia misalnya keinginannya kita tunaikan, cita-citanya kita lanjutkan. Bukankah itu akan menjadi amal jariah buat dia juga misalnya. Sehingga begini, kadang-kadang klien itu mereka ingin menjaga sesuatu dengan dirinya itu karena pikirannya, perspektifnya, persepsinya itu tidak ingin dinodai, tidak ingin diganggu, dia ingin tetap utuh seperti itu. Sehingga makanya mempertahankan kenangan misalnya, mempertahankan sesuatu yang sudah berlalu, mempertahankan momen misalnya, yang itu sebetulnya itu tindakannya tidak perlu se-ekstrim itu. Jadi kenangan itu tetap kita simpan, karena bagaimanapun orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu seringkali mereka tidak bisa dilupakan kan kita nggak bisa seolah-olah saya lupa sama si itu, seolah-olah dia tidak pernah hadir dalam hidup kita, enggak kan. Daripada mau seperti itu, kita terima aja bahwa ada orang-orang yang mungkin jahat di dalam hidup kita, ada orang-orang yang mereka sebetulnya tidak cukup baik untuk kita, tetapi mereka pernah melalui waktu bersama kita misalnya, dan itu memang tidak selalu harus dilupakan. Ambil saja hikmahnya, kenapa orang-orang itu hadir dalam hidup kita,
apa pelajaran yang mereka tinggalkan pada diri kita. Setelah itu move on, setelah itu jalan lagi, terus melangkah. Hidup itu seperti itu misalnya. Jadi ada kalanya ya kita ketemu dengan hal yang menyenangkan, ada kalanya kita ketemu dengan hal yang membuat kita berduka, membuat kita terluka. Tapi apapun itu yang menghadirkan itu Allah yang menghadirkan mereka semua dalam jalinan kehidupan kita, dan kita hanya perlu wise. Ketika sesuatu yang buruk, ya masa lalu hanya perlu dilihat menggunakan kaca spion, jangan pakai cermin. Jangan pakai kaca cermin yang gede ya Pak, lihat aja pakai spion. Kita hanya melihatnya secukupnya karena kita harus fokus ke depan. Ibarat orang naik motor kan, kalau dia fokusnya melihat ke spion terus, jadinya gimana? Kan malah jatuh rawan memperbesar peluang terjadi kecelakaan kan, malah itu mungkin mencelakakan diri. Jadi jangan terus melihat ke spion seperlunya aja. Ketika mau dikenang silakan, tetapi lanjutkan hidup. Jadi kenapa si klien itu, alasan klien tidak menyampaikan, tidak terbuka, itu digali lagi. Karena bisa jadi kesadaran si klien itu perlu diperluas ya, kesadarannya itu perlu dilebarkan begitu supaya tidak menjadi kesadaran yang sempit. Karena kesadaran yang diperluas nanti dia akan lebih objektif melihat kepada dirinya sendiri. Itu semoga cukup membantu ya pertanyaan ini. Saya kira waktu untuk kuliah hari ini